Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sebelumnya. Selamat datang di klinik Permata. Baik, di sini saya Dokter Adi, dokter yang bertugas pada saat ini. Mohon maaf, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Suci Wahyu Ningtyas. Oke, bisa dipanggil siapa, Mbak? Mbak Uci bisa. Oh, Mbak Uci ya. Oke. Usianya Mbak Uci berapa, Mbak? 23. 23 tahun. Alamatnya di mana? Aslinya Wonosobo. Oh, Wonosobo, nggih. Ini berarti kuliah atau gimana, Mbak, di sini? Kuliahnya kebetulan di sini. Oh, kuliah di sini, nggih. Berarti ini mahasiswa, nggih? Masih mahasiswa, nggih. Nah, gimana? Baik Mbak Uci. Gimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Gini, sebelumnya kan saya belum pernah merasakan ini ya. Okay. Jadi baru akhir-akhir ini, kebetulan kan saya kan yang semester akhir gitu ya. Oh, mulai semester akhir ya? Iya, semester akhir kan masih sibuk sama skripsi gitu ya. Nah, di awal-awal ini biasa aja saya masih seperti biasa, kegiatan seperti biasa, semuanya rutin. Tapi lama-lama makin kesini kok saya apa karena tekanan atau gimana, jadinya kok saya kayak tegang gitu loh. Tegang, mungkin panik atau gimana, sampai tidur malam itu kadang jam gimana ya, tidurnya itu cuma bentar gitu loh jadinya. Jadi kayak susah tidur gitu ya Mbak ya. Berarti sebelumnya saya ini dulu Mbak, saya beritahu dulu kalau Mbak Uci kalau mau cerita nggak apa-apa, saya akan menjamin kerahasiaannya karena itu sudah termasuk dalam kode etik ya Mbak ya. Jadi Mbak Uci bebas bercerita apa aja nggak apa-apa. Nanti saya coba rangkum, coba saya bantu gitu Mbak. Terus berarti ya tadi yang Mbak Uci kan mengatakan panik dan cemas juga nih. Nah berarti perasaan yang saat ini mengganggu itu adalah perasaan panik tadi Mbak. Iya, jadi nggak jelas gitu, takut kadang ini kedepannya gimana, mungkin kebanyakan khawatirnya gitu loh. Oh gitu, berarti mengkhawatirkan masa depannya bagaimana gitu. Oh gitu. Terus mungkin saya akan menanyakan Mbak, apa harapan Mbak Uci atau ekspektasi Mbak Uci setelah mengikuti konseling pada sore hari ini? Ya, harapan saya ketika setelah saya mengikuti konseling ini mungkin akan mendapatkan bagaimana atau ya inilah saran agar atau solusi gitu nih. Solusinya seperti apa. Oke. Baik, tadi Mbak Uci sudah menyampaikan ya untuk perasaan yang dialami, yaitu adalah perasaan panik, terus cemas, terus seperti takut dengan masa depan yang serba nggak jelas tadi ya Mbak ya. Terus masalah yang dihadapi yaitu adalah karena kebetulan mahasiswa, terus di semester akhir ini Mbak ya, berarti ada kewajiban untuk membuat skripsi seperti itu. Terus kemudian harapan setelah konseling ini yang Mbak Uci harapkan yaitu berupa mendapatkan solusi dari permasalahan Mbak Uci, mendapatkan masukan-masukan yang kiranya bisa memberikan permasalahan dari Mbak Uci seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya apakah sudah pernah dikomunikasikan ke keluarga atau ke sahabat Mbak Uci tentang apa yang mengganggu Mbak Uci? Pernah, tapi nggak sebanyak itu gitu. Mungkin kalau misalkan gini ya cerita dikit apa-apa nih? Nggak apa-apa, monggo. Mungkin kalau misalkan orang tua kan mesti selalu mantau ya sampai mana ini gimana gitu ya, pasti betul. Saya jawab kayak gitu. Tapi coba saya bilang kendalanya semuanya itu nggak saya bicarakan kayak gitu. Berarti hanya sekedar ya memberi berita-berita baik aja kepada orang tua. Kayak gitu. Untuk teman-teman sendiri Mbak, mungkin untuk misal keluar teman-teman kan pasti ada yang juga satu angkatan, yang juga sedang skripsi. Nah itu tanggapannya gimana Mbak? Kalau teman tahu, apalagi yang satu kelompok gitu, kayak gitu biasanya malah tahu gitu. Nah kayak gitu kan kita malah juga stresnya malah bareng-bareng. Oh gitu ya. Oh betul. Terus ini kan tadi juga panik ya, terus mengarah ke susah tidur juga. Nah itu untuk susah tidurnya apakah sudah pernah dicoba untuk melakukan seperti misal terapi tidur atau minum obat yang untuk membuat rasa ngantuk atau
ada cara-cara yang sudah dilakukan atau belum? Belum, kalau untuk sampai obat itu belum, terapi tidur juga belum. Belum ya, Sampai Mas? sejauh ini belum. Berarti sejauh ini hanya ya masih tetap dilakukan Iya, seperti masih biasa dengan biasa. keluhan-keluhan yang masih dialami ya Mbak ya. Oke. Mungkin untuk mengatasi gangguan susah tidur tadi, saya akan memberikan beberapa cara Mbak seperti itu. Nah nanti coba saya bantu dengan istilahnya adalah istilahnya kalau di medis itu sleep hygiene seperti itu. Nah nanti saya coba edukasi, kemudian tapi sebelumnya saya minta persetujuan dari Mbak Uci terlebih dahulu, karena tingkat keberhasilan dari terapi ini atau edukasi ini nanti bergantung kepada Mbak Uci sendiri. Jadi hasil akhirnya nanti dipengaruhi oleh Mbak sendiri seperti itu. Jadi posisi saya hanya membantu seperti itu. Jadi mungkin seperti ini Mbak. Jadi sleep hygiene itu ya biasanya kan kalau kita anak muda ya Mbak ya, terus kita mengerjakan suatu kerjaan itu kan sambil rebahan. Nah itu baiknya memaksimalkan fungsi dari kasur itu adalah sebagai tempat untuk tidur. Jadi tidak melakukan kegiatan-kegiatan selain tidur. Jadi ketika Mbak Uci ngantuk ya barulah naik ke kasur untuk tidur. Terus kalau udah di kasur ya jangan main HP atau malah ngerjain kerjaan seperti itu. Jadi intinya memaksimalkan fungsi dari kasur tersebut. Nah di samping itu juga seperti ini Mbak, jadi pikiran-pikiran seperti tadi beban skripsi dan lain sebagainya ketika sudah akan tidur sudah dilepaskan terlebih dahulu, jadi juga tidak dibawa ke tempat tidur tadi. Oke, jadi memaksimalkan fungsi dari tempat tidur tadi Mbak, seperti itu. Nah terus mungkin ini Mbak, karena memang semua ini tahun terakhir ya Mbak ya. Nah mungkin kita coba untuk kembali ke dulu Mbak Uci ketika masuk dalam studi ini. Kita coba untuk niatkan kembali kepada Mbak Uci, niat dari Mbak Uci untuk berkuliah di bidang itu apa, misal untuk membantu orang atau untuk apa. Nah itu coba Mbak gali lagi, Mbak ingat-ingat lagi supaya ketika pada posisi terendah nanti Mbak ingat apa niat awalnya sehingga bisa termotivasi lagi seperti itu. Terus mungkin beberapa yang sudah saya jelaskan seperti itu dulu Mbak. Nah nanti saya minta Mbak Uci untuk mencoba menjelaskan kembali kepada saya kira-kira rencana Mbak Uci atau planning Mbak Uci setelah kita konsultasi atau kita konseling pada hari ini itu apa? Setelah konseling dari sini, mungkin nanti saya akan mencoba menerapkan apa yang tadi disarankan oleh dokter. Dan lebih utamanya adalah untuk membawa semuanya itu lebih rileks gitu ya. Oke. Berarti sudah tahu nih Mbak Nge untuk bagaimana untuk harus ini harus apain, habis ngapain itu harus sudah tahu nih Mbak Nge. Oke, mungkin gini Mbak, ini kan bisa kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Mungkin 2 minggu lagi kita akan konsul lagi ketemu di sini. Nah saya berharap dan saya yakin Mbak Uci pasti bisa melewati ini, karena memang skripsi ini adalah kalau kita sebut adalah gongnya ya Mbak ya, gongnya dari setiap kuliah, dan semua orang akan mengalami dan pada akhirnya juga semua orang bisa seperti itu. Dan saya yakin Mbak Uci pasti bisa, dan saya juga mendoakan semoga diberi kelancaran entah dari revisinya, dari dosennya sendiri, terus semoga keluhan tidur tadi juga bisa teratasi, rasa panik dan cemasnya juga teratasi seperti itu ya Mbak G. Sebelum saya tutup, apakah masih ada hal-hal yang mengganjal Mbak atau yang kiranya belum plong, belum kelar seperti itu? Mungkin ini saja dulu sepertinya. Berarti ini dulu aja G. Ini Mbak Uci sudah tahu habis ini harus ngapain. Terus baik segera dicoba pelan-pelan, diingat-ingat bagaimana caranya. Nanti ketika ada apa-apa nanti bisa konsul kepada saya G. Kita tutup dengan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup ya Mbak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak. Hati-hati di jalan ya. Sama-sama.